Bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia. Alasannya karena dipertuturkan oleh 300 juta lebih penutur. Saya dalam hati, sebentar. Beberapa tahun lalu malah kalau saya tidak salah, mungkin nanti Bu Ani bisa mengoreksi kalau saya salah, itu sempat ada kehebohan ketika Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu akan dilayak untuk menjadi bahasa internasional. Alasannya karena dipertuturkan oleh 300 juta lebih penutur. Saya dalam hati, sebentar, enak aja. 330 juta itu hampir semuanya orang Indonesia. Kalau dilihat, kalau waktu itu saya tidak mau meledek ya kalau di Twitter. Kalau orang warganet Twitter kan biasanya sinis-sinis, judes gitu, julid. Saya mau bilang begini, tidak usahlah mencoba untuk memperkenalkan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu ke luar negeri. Coba aja lihat di negara sendiri. Bahasa Indonesia di bahasa Melayu dipertuturnya nggak oleh orang Malaysia. Kebanyakan bahkan banyak yang nggak bisa bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu yang ada di Indonesia, bahasa Melayu yang ada di Malaysia dan di Brunei, itu sudah berkembang sangat jauh. Jadi tidak bisa disebut, meskipun akar kita sama-sama bahasa Melayu, orang penutur bahasa Melayu Malaysia, itu hampir pasti dia tidak mengenal semua kosakata bahasa Indonesia. Penyebabnya karena latar belakang kita berbeda, penjajah kita berbeda. Kita pengaruh bahasa Belanda kental, sementara bahasa Melayu Malaysia itu kental dengan pengaruh bahasa Inggris kan. Kita mengenal sepeda yang berasal dari bahasa Portugis, mereka menggunakan bicycle yang merupakan serapan bahasa Inggris. Jadi berbeda sekali perkembangannya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau nanti ada yang bilang bahasa Indonesia itu kan bahasa Melayu, bilang berbeda sekali perkembangannya. Lalu kalau dilihat suku bangsa Melayu itu hanya satu di antara ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita punya bangsa Jawa, suku bangsa Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, Manado, Papua, dan segala macam. Itu yang kemudian memperkaya bahasa Indonesia. Jadi yang pertama kedudukan dulu nih. Walaupun bahasa Indonesia itu merupakan berasal dari bahasa Melayu, pada perkembangannya bahasa Indonesia bisa dibilang menjadi bahasa tersendiri. Kemudian dari segi kedudukan, tadi hampir semua negara itu punya dua jenis bahasa, yaitu bahasa nasional dan bahasa resmi, national language dan official language. Itu kedudukannya berbeda. National language atau bahasa nasional digunakan sebagai lambang identitas, sementara bahasa resmi digunakan sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Singapura contohnya. Singapura itu bahasa resminya ada 4. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, dan bahasa Melayu. Kemudian Malaysia itu bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu, tapi bahasa resminya itu ada 2, bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Jadi yang bahasa resmi dan bahasa nasionalnya hanya 1 itu kita sebenarnya. Dan itu cukup beruntung, maksudnya kalau dilihat misalnya kayak saya dan istri saya asal Minang, sementara istri saya asal Jawa. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, bayangkan bagaimana caranya kami bercakap-cakap di rumah. Susah sekali pasti kan. Terus misalnya kayak sekarang kita ada penugasan dokter. Dokter dari Jawa diberi tugas untuk pergi ke Papua. Aduh, itu pusingnya pasti minta ampun. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu sangat bermanfaat untuk menjembatani 270 juta penduduk Indonesia yang banyak sekali. Itu kekayaan kita. Kalau dilihat umur bahasa Indonesia itu belum sampai 100 tahun. Kita kan kalau mau dibilang kata atau istilah bahasa Indonesia, yang namanya bahasa Indonesia itu baru muncul tahun 1926, sewaktu Kongres Pemuda yang pertama. Kita mengenalnya di Kongres Pemuda yang kedua kan, waktu pengumumannya. Tapi sebenarnya digodoknya itu waktu Kongres Pemuda yang pertama. Nama pahlawan, saya sebut pahlawan meskipun beliau belum mendapatkan gelar itu, yang mengusulkan istilah bahasa Indonesia adalah Muhammad Tabrani. Ketika itu beliau mengusulkan draft pertama Sumpah Pemuda itu menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Terbayang nggak kalau misalnya sekarang masih kita pertahankan itu, kita tidak punya identitas. Nah, Muhammad Tabrani kemudian mengusulkan kepada Muhammad Yamin yang ketika itu menjadi ketua Kongres, bagaimana kalau kita pakai kata bahasa Indonesia.
Ketika itu beliau ditentang. Belum ada itu nama yang namanya bahasa Indonesia. Yang ada kan memang baru bahasa Melayu kan ketika itu. Ya kita bikin aja, toh yang namanya Indonesia juga belum ada, dia bilang kan waktu itu. Nah itu yang terjadi, itu yang jasa beliau itulah yang membuat kita mengenal istilah bahasa Indonesia. Kemudian kita sudah tahu sejarah berikutnya lah, tahun 1928 dideklarasikan sebagai bahasa persatuan, tahun 1945 dimasukkan secara de jure ya, secara de jure di dalam Undang-Undang Dasar. Itu yang terjadi kemudian. Jadi nanti kita akan memperingati 100 tahun bahasa Indonesia. Membantu, saya kebetulan sering dicurhati oleh Pak Amin, Kepala Badan Bahasa, bahwa target yang diberikan itu berat, bahwa pada tahun 2045 bahasa Indonesia harus menjadi bahasa internasional. Saya waktu itu ikut dalam tim yang berusaha merumuskan strateginya, meskipun saya dari luar. Itu memang kalau dilihat kan saat ini ada 6 bahasa yang menjadi bahasa internasional kan, bahasa resmi di PBB. Nah, bahasa resmi di PBB. Itu ada satu bahasa yaitu bahasa Tamil yang sejak tahun 1985 saya akhirnya belajar sejarah. Dari 1985 berusaha untuk juga melakukan seperti yang dilakukan Indonesia, yaitu menjadi bahasa resmi. Dan itu tidak berhasil mereka melakukannya. Kalau dilihat kan kami akhirnya mempelajari ya, apa yang salah dari bahasa Tamil. Masalahnya bahasa Tamil itu adalah di India itu ada 8 rumpun bahasa yang semuanya beda-beda. Jadi di India sendiri bahasa Tamil itu tidak memperoleh pengakuan sebagai satu-satunya bahasa yang bisa mempersatukan. Jadi sulit untuk mereka kemudian menjadikan bahasa itu, meskipun India itu adalah negara sekarang udah nomor 1. Ya, India sudah menyusul Cina dari segi jumlah penduduk. Mereka sudah negara nomor 1 yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. Urutannya jadi India, Cina, Amerika, dan Tiongkok. Saya kebiasaan Cina. Tiongkok, terus kemudian Amerika Serikat, dan yang terakhir Indonesia, yang keempat Indonesia. Jadi kalau lihat dari segi jumlah penduduk, kita itu punya modal yang luar biasa. Orang-orang yang ingin memasarkan produknya ke Indonesia, paling tidak akan berusaha untuk mencari istilahnya itu pelokalan produk mereka. Ini bisa kita lihat dari situs-situs media sosial seperti Twitter, sekarang X, Facebook, atau berbagai situs media sosial lain. Itu mereka selalu menyediakan bahasa Indonesia. Karena mereka sadar bahwa pengguna media sosial bahasa Indonesia itu banyak banget. Dan memang persentase orang Indonesia yang mengerti bahasa Inggris itu tidak terlalu banyak. Jadi alhamdulillah tahun 2045 targetnya, tapi 2023 sudah bisa dicapai. Itu pencapaian yang luar biasa sekali buat kita. Oke teman-teman ya, demikian ya satu pemahaman yang diberikan kepada Malaysia tentang anggapan mereka kalau bahasa Indonesia itu masih tetap seperti Melayu yang menjadi bahasa akar. Secara perkembangan bahasa Indonesia itu sudah dinilai sudah beda dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, di Brunei. Nah inilah yang membedakan, sehingganya bahasa Indonesia sudah tidak bisa lagi dilabeli dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sebagai satu identitas dari negara Indonesia. Bahasa Indonesia terlahir dari bahasa Melayu, secara perkembangannya menyerap kosakata bahasa asing, bahasa daerah. Jadi menjadi ciri khas sendiri bagi Indonesia untuk bisa berkomunikasi sesama masyarakat Indonesia, sekaligus jadi identitas negara. Oke teman-teman ya, demikian satu pemahaman dari seorang ahli bahasa Indonesia kepada Malaysia. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.